lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Martial Emperor. Selamat menyaksikan Bab 326 Penguasa Batas. Bai Shanshan tahu bahwa kedua monster ini telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menemukannya, yang sangat menyentuh hatinya. Dia berencana untuk tidak menggertak mereka di masa depan. Jangan khawatir, kakak tidak akan menggertakmu di masa depan. Bai Shanshan menjulurkan lidahnya dan tertawa, yang membuat Xian dan Lei Bao menghela nafas lega. Zuo Yu tidak tahu bayangan seperti apa yang ditinggalkan Bai Shanshan untuk mereka, untuk membuat mereka melihat Bai Shanshan seolah-olah mereka melihat hantu. Semua orang telah ditemukan, Zuo Yu sedang dalam suasana hati yang baik sekarang, dan mendorong astrolabe untuk terbang menuju dunia celestial kecil. Dunia celestial kecil ada di utara yang sebenarnya. Zuo Yu hanya mencari arah ini dan terus terbang. Inilah yang terjadi. Tian Zihan memberitahunya tentang Little Vixen, aku akan pergi ke surga kecil itu, kemana kamu keluar? Zuo Yu bosan, jadi dia menggoda Bai Shanshan. Adik laki-laki, izinkan saya mengatakannya lagi, Anda tidak diizinkan memanggil saya Vixen kecil. Bai Shanshan berkata dengan marah dengan bibir dipinggul dan tangan dipinggul. Kakak senior Shanshan, sebenarnya sejak aku melihatmu di gerbang luar Tianyuanmen, aku tahu kamu adalah rubah kecil yang menjebakku. Zuo Yu tertawa. Kakak laki-laki, jadi kamu sudah mengetahuinya. Kepala sekolah itu tidak bisa melihatnya, tapi kamu benar-benar melihatnya. Bai Shanshan mendengus pelan. Zuo Yu sudah lama mengetahuinya dan memperlakukannya dengan sangat baik, yang membuatnya sangat tersentuh. Meskipun Bai Shanshan mendapatkan teknik spiritual Bingxin, dia tidak terlalu banyak berlatih, tetapi meminta Xian dan Lei Bao untuk memetik buah spiritual untuk dia makan, dan dia bahkan membuat banyak jus buah untuk diminum. Hei, ada iblis, langit, iblis, dan kayu yang tinggal di Mutiara Qian Kunmu, ini seperti dunia kecil. Cauldron tertawa. Senior Cauldron Spirit, apakah patriark dari klan monster sangat kuat? Mengapa kamu muncul sampai sekarang? Tanya Zuo Yu. Sejak patriark muncul, Cauldron Spirit belum menghubunginya. Ahem, ini sangat kuat. Ada kekuatan spiritual lain di tubuhnya, yang dimiliki oleh Yang Mulia Iblis. Dia sendiri sudah lama meninggal, dan tubuhnya ditempati oleh Yang Mulia Iblis. Sepertinya dia sudah menjadi Yang Mulia Iblis. Klon Zun, kata Dingling. Aku akan pergi ke Little Heaven Realm dan memberitahu mereka tentang masalah ini, dan melihat apakah mereka akan mengambil tindakan terhadap patriark dari klan monster, kata Zuo Yu. Saya harap, Yao Zun benar-benar mengulurkan tangannya ke dunia kultivasi, bukankah dia takut akan hukuman bersama dari orang-orang di surga? Cauldron Ling menghela nafas, dan ingatan tentang surga muncul kembali di benak Cauldron Ling sedikit demi sedikit. Dengan Bai Shanshan, Vixen kecil nakal di Qiankun Pearl, itu menjadi lebih hidup. Di waktu luang mereka, Leng Yanxuan dan Tian Zihan sama-sama ditarik oleh Bai Shanshan untuk bersaing dan belajar satu sama lain. Sudut mulutnya berkedut, karena ini wanita sangat kuat, dan Bai Shanshan sering memaksa Xian dan Lei Bao untuk bersaing. Pertarungan antara Xian dan Lei Bao juga sangat seru, keduanya dibudidayakan dengan hati-hati oleh Cauldron Spirit tentu saja. Mereka tidak tahu keberadaannya. Roh Cauldron. Mereka hanya berpikir bahwa ada seorang ahli dalam Mutiara Qian Kun Zuo Yu. Pakar ini telah mengatakan kepada mereka untuk tidak membiarkannya keluar, bahkan Zuo Yu pun jarang mengetahuinya. Cauldron Ling diam-diam membimbing mereka. 10 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Zuo Yu merasa bahwa roh peri di depannya lebih kuat. Dan ketika dia melihat ke bawah dari langit, dia dapat melihat bahwa tanaman di bawah berbeda, dan tidak ada monster di sini. Siapa? Suara itu datang dari bawah. Zuo Yu berbaring di tepi astrolabe, melihat ke bawah, dan melihat seorang pemuda tampan terbang dengan pedang panjang, wajahnya penuh kewaspadaan. Zuo Yu memperkenalkan dirinya dengan sopan, lalu berbicara singkat tentang bagaimana dia bertemu dengan makhluk surgawi itu sebelumnya. Wajah pemuda tampan itu sedikit melembut, dia meminta Zuo Yu untuk menyingkirkan astrolabe, dan memintanya berjalan ke surga kecil dari tanah, karena tidak sopan terbang di udara. Zuo Yu masuk sendiri, karena pemuda itu ingin menjaga tempat itu untuk mencegah orang atau monster kuat masuk. Ini adalah hutan, tapi rasanya sangat aman. Masih banyak burung berkicau di sini.
Zuoyu menyaksikan pemandangan indah di sini sambil berjalan. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, akhirnya dia melihat surga kecil. Dunia celestial kecil ini tergantung di atas lubang besar yang dalam, seperti pulau kecil yang terapung, dan gelombang kabut putih naik dari dasar lubang yang dalam, menyelimuti pulau kecil itu. Pulau hijau kecil itu tergantung di tengah lubang yang dalam. Zuoyu melihat jembatan rantai besi panjang yang menghubungkan pulau kecil itu. Dia berjalan ke atas, dan melalui lapisan awan putih di bawah, dia bisa melihat ada cahaya putih, tapi aku tidak bisa melihat apa yang keluar. Ada air peri di bawah, dan air peri direbus dengan api, dan energi peri melayang untuk membuat energi peri lebih kuat. Ini membutuhkan api surgawi untuk melakukannya, kata Cao Dronling. Orang yang bisa melepaskan api langit pasti ada di luar alam kenaikan. Zuoyu memikirkan penguasa dunia, yang mungkin abadi dari langit. Dia menginjak jembatan rantai dan berjalan cepat. Panjang jembatan rantai ini panjangnya sekitar 3.000 kaki. Untuk mencapai surga kecil secepat mungkin, Zuoyu berlari dengan cepat, tubuhnya sangat ringan, dan tidak membuat jembatan rantai besi bergetar hebat. Ketika sampai di ujung jembatan rantai besi, dia dihentikan oleh seseorang. "Apakah kamu manusia dari alam bawah?" Seorang pria parubaya yang tinggi bertanya. "Itu benar. Aku sangat ingin tahu tentang alam surga kecil, jadi aku datang untuk melihatnya," kata Zuoyu sambil tersenyum. Orang-orang itu hanya menanyakan beberapa patah kata, lalu membiarkan Zuoyu lewat. Mereka sepertinya tidak khawatir dicampuri oleh orang lain, seolah-olah mereka yakin dengan kekuatan surga kecil mereka. Begitu dia menginjakan kaki di pulau kecil yang mengapung di tengah lubang yang dalam ini, Cao Drone Spirit segera terdiam. Zuoyu bertanya kepadanya dan tidak menjawab. Zuoyu menelan ludahnya, dia sepertinya merasakan seseorang sedang menatap dia dengan kekuatan mental. Surga kecil ini sangat kecil, Zuoyu bisa melihat itu adalah pulau kecil dari kejauhan, seukuran desa kecil. Berjalan di halaman hijau, dahi Zuoyu dipenuhi keringat, tekanan tak terlihat membuatnya terengah-engah, tapi dia tetap berjalan maju dengan langkah mantap. Melepaskan lereng berumput, apa yang tampak di depan mata Zuoyu sebenarnya adalah sebuah desa kecil, dan wajah orang-orang di dalamnya dipenuhi dengan senyum bahagia, memandang mereka seolah-olah mereka tanpa beban. Pada saat ini, Zuoyu melihat seorang lelaki tua bungkuk berjalan ke arahnya dengan tongkat di tangannya, dengan senyum nakal di wajahnya. Melihat lelaki tua ini, Zuoyu tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Shou, orang tua yang menjaga makam." Panggang. Orang tua dengan bungkuk ini adalah orang tua yang aneh dengan bungkuk. Zuoyu pernah bertemu dengannya di kota sihir dan reruntuhan kuno. Selesai. "Haha, ini aku, ini diriku yang sebenarnya." Panggang menyeringai. "Apakah kamu tuan dunia di sini?" Zuoyu bertanya. "Ya, tapi mereka suka memanggilku kepala desa." Panggang tiba-tiba menyodok dada Zuoyu dengan kerupnya dan berkata, "Kamu nak, kamu tidak gelisah pada tahap kesengsaraan guntur, dan kamu masih datang ke situasi seperti ini. Mencari kematian, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lelah bekerja? Kamu harus tahu bahwa kamu mati, tetapi banyak orang akan menderita bersamamu." "Tentu saja aku tahu, tetapi jika aku tidak datang, Mai teman mungkin dalam masalah," kata Zuoyu tanpa daya. Zuoyu melihat ke arah desa kecil yang damai itu, dan berkata, "Maukah kau mengundangku untuk masuk dan duduk?" "Ayo pergi," Panggang berkata sambil menggenggam pergelangan tangan Zuoyu. "Kursi bambu. Bisakah Anda ceritakan tentang pengalaman Anda di tanah surga dan bumi ini?" Panggang duduk di hadapannya, menyipitkan matanya dan tersenyum. Zuoyu berbicara singkat, dan dia fokus pada masalah Yaozu. "Aku tidak menyangka gadis kecil bernama Bai Shanshan itu adalah rubah berekor 9 saat itu. Kamu katakan padanya bahwa orang tuanya belum mati, dan mereka masih berurusan dengan Master Iblis di surga. Kamu harus menerimanya dengan baik, merawat rubah kecil ini, di masa depan, ketika orang tuanya mendapatkan kembali 8 ekor itu, dia pasti menjadi karakter." Panggang menatap Zuoyu dengan penuh arti dan tersenyum. "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Kaisar Iblis?" Zuoyu bertanya. "Latihan di bawah. Kamu tidak memberitahu putrinya, kan?" Panggang bertanya dengan suara rendah. Zuoyu segera menggelengkan kepalanya. "Tidak, kenapa kamu tidak memberitahuku sekarang?"
Kamu akan mengerti di masa depan, kemarilah, biarkan gadis-gadis kecil itu keluar untuk menghirup udara segar. Aku ingin melihat mereka. Panggang menatap Zuoyu dengan mata tajam itu, membuat Zuoyu merasa sedikit terharu. Melihat melalui perasaan. Zuoyu bahkan tidak menyapa para wanita di dalam, dan langsung membiarkan mereka keluar. Adik laki-laki, kamu mengeluarkannya dari jus rohnya sebelum siap. Bai Shanshan segera mengeluh. Dan ketika Tian Zihan melihat lelaki tua bungkuk panggang, dia langsung gemetar. Dia tahu bahwa lelaki tua ini adalah tuan dunia, tetapi dia tidak menyangka Zuoyu akan bertemu lelaki tua ini begitu cepat sehingga bahkan klan surgawi pun takut. Leng Yanxuan juga sangat terkejut, karena dia ingat bahwa lelaki tua ini muncul di makam ajaib di kota ajaib. Orang tua yang menjaga makam? Leng Yanxuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bai Shanshan berkedip dan menatap Panggang. Panggang terkekeh, rubah berekor 9, wanita asing dari klan surgawi, dan putri pendiri langit dan orang mati semuanya adalah wanita dengan tulang yang sangat bagus dan identitas unik. Kamu memiliki mata yang bagus. Bai Shanshan dan Tian Zihan tidak terkejut ketika identitasnya terungkap, tetapi Leng Yanxuan sangat takjub. Zuoyu juga memandang Leng Yanxuan dengan heran, dia tidak pernah menyangka bahwa penyihir ini akan memiliki identitas seperti itu. Tidak ada yang tahu siapa pendiri Tanah Kematian Surgawi, tetapi semua orang tahu bahwa Tanah Kematian Surgawi tidak lemah, dan juga merupakan keberadaan yang sangat kuno. Leng Yanxuan sebenarnya adalah putri pendiri. Maka Leng Yanxuan seharusnya tidak terlalu muda sekarang. Hehe, dia dibekukan dengan semacam kekuatan gaib sejak dia lahir. Butuh puluhan ribu tahun baginya untuk bangun. Ketika ayahnya membekukannya, dia punya rencana besar. Aku rasa kamu tidak tahu itu. Pergi, kata Panggang. Bab 327 Malapetaka Gadis Iblis. Tentu saja Leng Yanxuan tidak tahu bahwa dia baru tahu setelah dia dewasa bahwa dia dibekukan ketika dia masih bayi, dan dibebaskan setelah dibekukan selama bertahun-tahun. Mengapa dia membeku, dan dia bahkan tidak tahu bahwa ayahnya adalah penyebab kematian di langit. Tidak heran jika orang-orang tua di Tanah Kematian Langit selalu memiliki banyak keraguan tentang saya, bahkan jika mereka membuat kesalahan besar, mereka tidak terlalu menghukum saya, gumam Leng Yanxuan. Rencana besar apa yang dimiliki ayahku? Tanya Leng Yanxuan. Kamu ingin tahu? Karena orang-orang di langit dan orang mati tidak memberitahumu, kurasa belum waktunya kamu tahu. Pokoknya, jangan mati. Hidupmu sama dengan anak ini. Jika kamu mati, dunia akan kacau balau. Kata Panggang sambil tersenyum. Leng Yanxuan mendengus, nafsu makan Zuoyu dan Tian Zihan juga meningkat, tetapi Panggang menolak untuk berbicara. Panggang bersandar pada kruk, membungkuk, dan setelah berjalan beberapa langkah bolak-balik di aula kecil, dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, anak-anak muda ini, saya tidak tahu apakah Anda beruntung atau tidak beruntung. Anda adalah di era yang penuh gejolak. Hal-hal besar akan segera terjadi, jika kamu bisa bertahan, mungkin kamu bisa mencapai titik itu di masa depan. Zuoyu mengerutkan bibirnya, dan lelaki tua itu membicarakan hal-hal ilusi seperti itu lagi. Orang tua, bisakah kamu memberitahuku tentang rencana ayahku? Aku benar-benar ingin tahu, tapi sekarang aku telah diusir dari langit, aku tidak bisa kembali dan bertanya, katakan saja padaku. Kata Leng Yanxuan genit. Ayahmu ada di surga sekarang, kamu bisa naik dan bertanya padanya. Panggang tertawa. Leng Yanxuan menjulurkan lidahnya, dengan kekuatannya saat ini, bagaimana dia bisa naik ke sana? Beberapa orang memiliki kehidupan yang buruk hanya karena mereka tahu terlalu banyak, dan beberapa orang tinggal di pegunungan dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, jadi kekhawatiran mereka berkurang. Anda tahu terlalu banyak sekarang semuanya tidak bermanfaat bagi Anda benar, bocah Zuo. Kamu tahu banyak hal, bukankah kamu merasa sangat bermasalah sekarang? Melihat wajah tua Panggang yang tersenyum, Zuoyu sangat ingin memarahinya, tapi dia benar alasan mengapa dia menyebabkan hal seperti itu adalah karena dia tahu terlalu banyak, tapi dia tidak menyesalinya, karena dia merasa itu melalui hal seperti itu membuat hidupnya sangat menyenangkan dan mengasyikkan. Gadis Leng, izinkan aku memberimu nasihat. Jangan kembali ke Tanah Kematian Langit. Mereka harus mulai mencarimu sekarang. Tanah Kematian Langit tidak lebih lemah dari gerbang 9 naga.
Itu satu-satunya yang bisa menahan tanah kematian langit adalah istana Yueru itu. Tentu saja, langit datang ke tanah langit dan bumi ini bukan apa-apa. Ekspresi Panggang menjadi sedikit serius, yang membuat Leng Yanxuan merasa bahwa masalahnya sangat serius. Orang tua, kamu selalu tidak jelas, kamu bercanda. Kamu tidak memberitahuku, bisakah kamu melakukannya? Itu membuat pikiranku bingung, kamu benar-benar orang tua yang menyebalkan. Leng Yanxuan memeluk pinggulnya kata, wajahnya penuh amarah. Zuo Yu hanya bisa menghela nafas dalam hatinya saat melihat Leng Yanxuan menjadi gila, karena lelaki tua bernama Panggang ini memang sangat menyebalkan. Gadis kecil, tenanglah, alasan mengapa aku memberitahumu sesuatu sekarang adalah untuk mempersiapkanmu. Panggang masih berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu persiapkan? Apakah kamu membicarakannya? Leng Yanxuan cemberut. Bersiaplah untuk menghadapi peristiwa besar yang akan segera terjadi, kamu mungkin akan mati saat itu. Panggang menghela nafas. Jika kamu mati, kamu akan mati, tetapi kamu juga harus memberitahuku mengapa kamu akan mati? Bagaimana aku bisa bersiap? Aku tidak takut masalah. Katakan saja, kata Leng Yanxuan keras, tapi dia sudah sedikit ketakutan di hatinya. Bangunlah, semua orang takut mati. Panggang merenung sejenak, dan kemudian berkata dengan ringan, ayahmu menjualmu, dia menjualmu ke Ice Demon, kamu harus tahu bahwa ada tanah es dan salju yang sangat menakutkan di dekat istana Yueru dan tanah kematian langit. Itu adalah wilayah iblis es. Sekarang iblis es hanya memiliki jiwa yang tersisa, karena kamu dilahirkan oleh ayah dan ibumu, jadi ada dua jenis darah yang sangat kuat di tubuhmu. Agar lebih terintegrasi ke dalam tubuhmu, setan es tubuhmu adalah apa yang membuat ayahmu membekukanmu selama lebih dari 10.000 tahun. Setan es akan segera mendatangimu, jadi ketika saatnya tiba, kamu bisa mati. Zuo Yu menatap Leng Yanxuan yang menurunkan kepalanya berpikir, lalu memeluknya, dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, akan ada solusinya. Bai Shanshan dengan lembut meraih tangannya untuk menghiburnya. Dari kata-kata Panggang, dapat didengar bahwa orang tua Leng Yanxuan bukanlah orang biasa, jadi Leng Yanxuan memiliki garis keturunan yang sangat baik, yang memungkinkan jiwa iblis es untuk berbaur dengan baik ke dalam tubuhnya, dan dapatkah Leng Yanxuan menahan kekuatannya? Mengapa ayahku melakukan ini? Leng Yanxuan bertanya dengan dingin, dia tidak pernah berpikir bahwa keberadaannya adalah untuk kebangkitan orang lain. Karena ibumu, iblis es itu adalah adik perempuan ibumu, dan juga istri keduanya. Agar dia bisa dibangkitkan, ayahmu akan melakukan apa saja, bahkan membunuh ibumu. Sekarang kamu tahu, kenapa aku tidak beritahu alasannya, karena ayahmu adalah binatang buas. Ketika Panggang mengatakan ini, wajahnya juga menunjukkan ekspresi marah. Meskipun wajah Zuo Yu tenang, dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia harus menyingkirkan orang ini dan menyerahkannya kepada Leng Yanxuan. Leng Yanxuan menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan muram, dia memang binatang buas. Orang seperti itu tidak layak menjadi ayahku. Bahkan jika aku bunuh diri, aku tidak akan menghidupkan kembali jalan itu. Wanita itu tidak bisa dihidupkan kembali. Sebutkan tubuhmu telah dibawa pergi oleh anak ini, hehe. Panggang tertawa jalan. Seseorang yang bisa menciptakan tempat seperti langit dan kematian bukanlah hal yang baik. Leng Yanxuan mendengus. Ngomong-ngomong, jangan mati. Kamu sudah menjadi orang anak ini. Dia akan berusaha menyelamatkanmu. Dia punya banyak cara. Setidaknya hal yang dia sembunyikan bisa membuatku takut, tapi dia masih belum bisa sepenuhnya menyingkirkan benda itu. Tunjukkan kekuatanmu. Panggang memandang Zuo Yu dengan licik, yang membuat Zuo Yu diam-diam terkejut. Hal paling kuat yang dia sembunyikan adalah Tong Tianding, yang dapat melepaskan api surgawi Jiu Xuan. Zuo Yu terbatuk 2 kali, menoleh untuk menghindari mata tua Panggang. Adik laki-laki, apa yang begitu kuat tentangmu? Keluarkan dan biarkan kami membuka mata kami. Seru Bai Shanshan dengan bintang-bintang kecil bersinar di matanya. Hal-hal yang ditakuti oleh penguasa dunia surgawi sangat kuat. Apakah kamu tidak tahu ini? Hal yang tumbuh dalam diriku, Zuo Yu berpikir sejenak dan berkata. Untuk jawaban ini, ketiga wanita itu tidak terlalu puas, karena kekuatan pohon Tongtian tidak akan terungkap sampai dia tumbuh dewasa, tetapi tidak diketahui monyet itu tahun berapa sampai dia dewasa. Karena kamu ada di sini, aku akan memberimu sesuatu.
Panggang berkata, mengeluarkan 4 botol batu giok, dan menyerahkannya kepada Zuoyu dan yang lainnya. Zuoyu membukanya dan menemukan bahwa ada air peri di dalamnya, kualitasnya sedikit lebih baik darinya, tetapi menurutnya, itu bukan apa-apa, dan ketiga wanita itu tidak bereaksi banyak, yang membuat Panggang sedikit tertekan. Dia buru-buru berkata, ini adalah air peri. Alasan mengapa surga kecilku memiliki energi peri yang kuat adalah karena air peri ini. Oh, air peri. Ini adalah hal yang sangat kuat, terima kasih banyak. Zuoyu tiba-tiba seru satu suara, tapi ekspresinya sedikit palsu. Ah, ternyata itu air peri, aku sangat menyukainya, terima kasih, kakek. Bai Shanshan pura-pura terkejut seperti Zuoyu. Leng Yanxuan dan Tian Zihan juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini membuat Panggang tidak senang, dia bisa melihat bahwa keempat pemuda di depannya sepertinya tidak meremehkan air peri yang berharga, untuk menyelamatkannya, mereka sengaja berpura-pura terkejut. Menurutku tidak aneh jika seorang gadis dari klan surgawi telah melihat hal ini. Pernahkah kamu melihat hal semacam ini sebelumnya? Tanya Panggang dengan cemberut. Ini kami memang melihatnya, tapi ini hanya satu tank, dan aku telah memberikannya kepada gadis-gadis ini. Zuoyu menggaruk kepalanya dan tertawa. Di mana kamu melihatnya? Panggang buru-buru bertanya. Zuoyu dengan santai mengatakan sesuatu, dan asal-asalan, membuat ketiga gadis itu ingin tertawa. Begitu, aku harus pergi ke sana dan melihat-lihat, kata Panggang dengan serius. Tentu saja Zuoyu tidak tahu bahwa ada danau air peri di Mutiara Qiankun miliknya. Nah, apakah kamu pernah minum darah naga? Kalau tidak, suara sisa 9 nagamu tidak akan begitu murni? Kata Panggang. Zuoyu mengangguk. Ya, manfaat darah naga memang bagus, tapi kerugiannya tidak sedikit. Panggang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku tahu bahwa selama kesengsaraan surgawi dari alam kenaikan, kamu akan menerima hukuman besar dari surga. Zuoyu berkata dengan acuh tak acuh, karena roh kuali pernah berkata bahwa energi darah dari darah naga itu dibakar oleh roh kuali dengan api surgawi Jiusuan. Panggang menggelengkan kepalanya, cahaya keemasan melintas di depan mata Zuoyu dan yang lainnya, dan kemudian mereka sampai di luar jembatan rantai, dan mereka telah meninggalkan pulau kecil itu. Teleportasi hebat, dia mengeluarkan kita. Bai Shanshan melihat sekeliling dan berkata, apakah kamu lebih suka tinggal di Mutiara Qiankun, atau naik astrolabe bersamaku? Kata Zuoyu, menatap ketiga wanita itu. Sejak aku meninggalkan Fei Shengtai, aku akan melihat lagi pemandangan di sini. Leng Yanxuan tertawa. Dia awalnya adalah wanita yang sangat optimis dan tidak pernah berpikir terlalu banyak. Karena ini masalah masa depan, sekarang kamu tidak perlu terlalu khawatir, bahkan jika Anda khawatir, itu tidak berguna. Aku akan menemani Sister Xuan, kata Bai Shanshan sambil memegang tangan Leng Yanxuan. Aku mungkin tidak akan kembali di masa depan, biarkan aku melihat tempat aku dibesarkan. Tian Zihan menghela nafas dengan rumit. Zuoyu melepaskan astrolabe, memperbesarnya, dan kemudian mendesak astrolabe untuk terbang keluar dari hutan dengan cepat. Nah, apakah kamu tidak tahu bahwa hutan ini tidak boleh terbang ketika kamu masuk? Suara Panggang datang dari jauh, membuat Zuoyu tertawa terbahak-bahak, karena dia tahu itu adalah wilayah Panggang, dia tidak ragu lagi. Ada banyak monster di sini, kebanyakan dari mereka memiliki inti sihir, dan inti sihir ini dapat digunakan untuk memurnikan beberapa pil yang bagus, jadi Zuoyu mengerahkan 3 wanita dan 2 monster untuk berburu dan membunuh monster dalam jumlah besar. Zuoyu menggunakan batu itu untuk menakuti monster terlebih dahulu, dan kemudian melepaskan serangan magis dan serangan jarak jauh untuk berburu dan membunuh monster saat mereka melarikan diri. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Zuoyu membunuh ratusan ribu dari mereka. Ini kekuatan gaib, keterampilan sihir yang kuat, dan serangan kuat yang dilepaskan Tian Zihan, gerakannya sangat keras. Ini membuat orang-orang klan langit yang telah mencari mereka menemukan jejak mereka. Bab 328 Wanita Aneh. Karena Zuoyu memiliki batu itu, yang dapat membuat monster-monster ini kehilangan kemampuan untuk menyerang, maka Zuoyu dan yang lainnya dapat membunuh monster-monster itu dengan sangat mudah. Bisakah benda-benda ini benar-benar menghasilkan banyak pil? Bai Shanshan bertanya dengan tidak percaya, jika Zuoyu tidak mengatakan bahwa dia bisa membuat banyak pil, ketiga wanita itu tidak akan membunuh monster itu sama sekali.
Aku tidak akan berbohong padamu, ini akan memakan waktu, dan aku akan menyerahkannya kepadamu setelah selesai, kata Zuoyu. Jika Zuoyu tidak memberi mereka pil darah Qianyuan sebelumnya, tidak ada dari mereka yang akan percaya pada Zuoyu. Astrolabe yang terbang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba tidak bisa bergerak, yang mengejutkan Zuoyu, dan ketiga wanita lainnya juga sama, wajah Tian Zihan menjadi semakin pucat. Itu patriark? Kata Tian Zihan dengan wajah penuh ketakutan. Patriark klan surgawi adalah ayah Tian Zihan, tetapi mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain. Sebagian besar orang di klan surgawi tidak memiliki perasaan. Tepat ketika Zuoyu hendak mengumpulkan ketiga gadis itu ke dalam mutiara Qiankun, suara lemah Chaul Dronling terdengar, jangan biarkan mereka masuk, karena target utama orang-orang ini adalah kamu, jika kamu mati, mereka bertiga tidak akan selamat ya. Begitu Zuoyu meninggal, semua yang ada di dalam mutiara Qiankun akan menghilang. Zuoyu membuka tangannya, memeluk ketiga wanita itu, dan melemparkan kekuatan sihir transformasi bayangan. Astrolabe di bawah kakinya juga bergerak sedikit, yang membuat Zuoyu diam-diam senang. Kamu tidak bisa lari. Terdengar suara dentang es, Zuoyu hanya bisa merasakan bahwa mereka diterangi oleh 8 lampu emas, tubuh mereka tidak bisa bergerak. 8 pria paruh baya dengan aura luar biasa berdiri di 8 arah. Semburan cahaya keemasan dilepaskan dari tubuh, menyegel ruang. Benar saja, dialah yang bisa mendapatkan mayat naga iblis. Dia memiliki beberapa keterampilan. Tapi kamu masih terlalu muda. Jika kamu diberi waktu 1000 tahun, mungkin kami semua akan takut padamu. Salah satu dari mereka pria paruh baya dengan alis emas mencibir. Kekuatan 8 orang ini sama dengan kepala sekolah. Kekuatan klan surgawi memang sangat kuat. Zuoyu tidak memiliki cara untuk menghadapi mereka. Sekarang dia hanya memiliki satu cara, yaitu melepaskan Kuali Tong Tian. Serahkan tubuh naga iblis. Pria dengan alis emas berkata dengan dingin, dia menjentikkan jarinya dengan ringan, dan cahaya keemasan melesat ke tubuh Tian Zihan, menyebabkan Tian Zihan memuntahkan seteguk darah. Tian Zihan juga pingsan. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan menyiksa mereka sampai mati satu persatu. Melihat ketidakpedulian Zuoyu, pria beralis emas itu ingin menembakkan cahaya keemasan kedua. Tepat ketika cahaya keemasan ditembakkan, tubuh Zuoyu meledak dengan 8 lampu merah, menembaki 8 anggota klan surgawi yang kuat, dan kilatan api tiba-tiba meledak. Sebenarnya Skyfire, anak ini tidak bisa tinggal. Seseorang berteriak Dao, semburan cahaya keemasan melintas di permukaan tubuhnya, dan tiba-tiba sebuah lubang hitam muncul di sampingnya, api tersedot oleh lubang hitam itu hari itu, dan semua orang menghindari api. Pria itu mengambil langkah dan datang ke Zuoyu dalam sekejap. Sebuah tangan penuh paku tajam terulur dan menusuk tenggorokan Zuoyu. Tepat ketika Zuoyu mengira dia akan mati, pria itu tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar, dan aliran darah keluar dari mulutnya. Tetapi di belakangnya ada busur dan anak panah yang bersinar dengan cahaya putih. Dia pingsan dan jatuh ke hutan di bawah. Zuoyu tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya ketika dia melihat busur dan anak panah. Itu adalah panah Shurowi, dan aura energi yang dipancarkan persis sama. Zuoyu penuh kejutan bahwa Shurowi akan muncul di sini. Biarkan orang pergi, atau aku tidak akan pernah mati bersamamu. Suara merdu dan menyegarkan Shurowi datang. Meskipun suaranya datar, tetapi penuh keagungan, Zuoyu memiliki keinginan untuk menekuk lututnya ketika dia mendengarnya. Ini suara Shurowi, kekuatannya secara tak terduga itu bisa menghalangi sosok paling kuat di klan surgawi ini. Zuoyu tiba-tiba bisa bergerak. Begitu orang-orang itu mendengar kata-kata Shurowi, mereka segera melepaskan Zuoyu. Zuoyu memasukkan pil ke mulut Tian Zihan. Tian Zihan bangun dan melihat bintang tiba-tiba semburan cahaya putih melintas di piring, dan aroma samar tercium. Seorang wanita cantik dengan pakaian putih berkibar muncul, dengan senyum tipis di wajahnya yang anggun dan vulgar, dan segenggam tenda putih di tangannya. Sebuah busur raksasa yang berkilauan. Ini adalah pertama kalinya Tian Zihan dan yang lainnya melihat Shurowi, dan mereka langsung kewalahan oleh temperamen yang luar biasa itu. Shurowi masih memegang busur, dan 7 anak panah ringan mengarah ke orang-orang Tianzu yang berdiri di depan mereka. Pria itu telah ditembak olehnya dengan panah, dia terluka parah, pingsan, jatuh, dan hidup dan matinya tidak diketahui.
Suiroi menoleh untuk melihat Zuoyu, dan berkata dengan sedikit senyum, sungguh kebetulan, kita bertemu lagi. Melihat mata Suiroi yang penuh kebijaksanaan, Zuoyu dan ketiga wanita itu merasa linglung, tetapi Zuoyu dan Suiroi juga sangat akrab, dia juga tersenyum dan berkata, ini kebetulan, kamu menyelamatkanku lagi. Peri Bingxin, bukankah kamu pergi ke surga? Orang-orang di surga membalas kematian mereka secara pribadi, ini dilarang oleh surga. Pria dengan alis emas berkata dengan dingin, dia juga terkejut mengapa Zuoyu mengenal wanita seperti itu. Peri Es? Ini mengejutkan Zuoyu dan putri ketiga. Putri ketiga adalah karena mereka tidak menyangka akan melihat wanita aneh ini, tetapi Zuoyu, yang akrab dengan Suiroi, memikirkan tingkat yang lebih dalam, bahwa Peri Bingxin juga adalah Suiroi. Serupa. Salah satu avatar Suiroi, Master Istana dari Istana Yueru, telah melakukan kesalahan ketika dia mengembangkan avatar tersebut, sehingga Suiroi hanya dapat mengingat namanya, dan avatar yang paling awal adalah Peri Bingxin, yang masih berada di surga. Jadi apa jenis kekuatan apakah Suiroi sendiri? Itulah diriku yang sebenarnya. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah tiruanku. Sepertinya kamu masih sama seperti sebelumnya, dan kekuatanmu belum meningkat sama sekali. Bahkan tidak sebagus tiruanku. Suiroi terkekeh ringan, dan tersenyum suaranya penuh dengan penghinaan. Ternyata hanya doppelganger, seberapa kuat dewa itu? Tak satu pun dari mereka yang berani membayangkan, tetapi hanya Zuoyu yang tahu bahwa dirinya yang sebenarnya terjebak di dunia bawah tanah misterius gerbang 9 naga. Leng Yanxuan meremas Zuoyu, dan bertanya bagaimana dia mengenal wanita yang begitu kuat, dan dia sepertinya sangat akrab dengan Zuoyu. Apakah kamu masih ingin bertarung melawan klan surgawi kita? Pria alis emas itu penuh amarah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengagumi wanita aneh ini, bahkan avatarnya lebih kuat dari mereka, dan dia bisa untuk mengalahkan 8 dari mereka dengan kekuatannya sendiri. Salah satunya masih hidup atau mati. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, kalau tidak Protos tak tahu malu di surga itu akan turun untuk menggangguku lagi. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat dirimu, tapi aku tidak berharap bertemu dengan salah satu darimu yang mengejar dan membunuhku. Teman-teman, tidakkah kamu tahu bahwa dia memiliki mayat naga iblis? Jika mayat naga iblis menghilang bersamanya, aku dapat menjamin bahwa budak naga pasti akan membasmi klan surgawimu dalam waktu 100 tahun. Anda sebaiknya tidak meremehkan budak kunlong itu, apa yang Anda lihat hanyalah sebagian kecil dari kekuatan mereka. Suara Suiroi masih sangat datar, tetapi aura pembunuh membuat jiwa orang bergetar, dan tidak ada yang bisa membayangkan bahwa peri ini sosok, sebenarnya memiliki niat membunuh yang mengerikan. 7 pria kuat dari klan surgawi sedang diancam oleh seorang wanita saat ini, yang membuat mereka merasa sangat marah, tetapi mereka tidak bisa marah, kalau tidak mereka akan mati. Zuoyu, ayo pergi. Suiroi meletakkan busurnya dan berkata dengan lembut. Zuoyu juga menghela nafas lega di dalam hatinya, dia memindahkan astrolabe dan terbang dalam sekejap mata dengan seberkas cahaya warna-warni yang panjang. Setelah selamat, ketiga wanita itu memberi hormat pada Suiroi dengan sangat sopan, namun tetap terlihat sangat pendiam. Bingxin Senior, kami berlatih teknik roh Bingxin tanpa persetujuan Anda tidak akan menyalahkan kami. Bai Shanshan bertanya dengan suara rendah. Dengan senyum di wajahnya, Suiroi dengan penuh kasih menyentuh wajah cantik Bai Shanshan, dan berkata, apakah Zuoyu mempraktikkannya untukmu? Tidak masalah. Aku mengikat teknik spiritual Bingxin ke Chisain Fang 9 naga saat itu, dunia kultivasi, saya pikir itu diperoleh oleh anak itu Zuoyu, karena itu miliknya, itu dapat diberikan kepada siapa saja untuk berlatih. Melihat Suiroi sangat baik, Leng Yanxuan tidak sabar untuk mengajukan beberapa pertanyaan, Tian Zihan juga dia tidak menjaga wajah lurus lagi, dan dengan rendah hati meminta nasihat, Zuoyu berlatih teknik spiritual Bingxin hanya dengan mengikuti arus, meskipun dia juga menemui beberapa poin sulit, tetapi itu diselesaikan oleh Cauldron Spirit. Setelah ketiga wanita itu saling menyapa, Zuoyu merentangkan pinggangnya dan berkata, kalian bertiga mungkin tidak tahu, dia adalah kepala istana-istana Yueru sekarang, jika kamu bebas, kamu bisa pergi ke istana Yueru untuk menemukan kapan saja. Ah! Leng Yanxuan berseru, bukankah pemilik istana Yueru, Suiroi? Hehe, benar, saya Suiroi.
Diri saya yang sebenarnya juga disebut Suiroi, dan Bingxin hanyalah nama samaran yang saya gunakan di dunia kultivasi. Suiroi tersenyum dan berkata, "Lalu bagaimana kamu bertemu anak ini?" Leng Yanxuan bertanya lagi. "Istana Yueru kami pernah jatuh ke dalam krisis, yang menyebabkan semua aura istana Yueru kami hilang. Pada saat itu, dia menyediakan banyak sumber daya berharga untuk membantu kami mengatasi kesulitan. Sekarang aura istana Yueru telah pulih. Kamu bisa datang ke istana Yueru untuk bermain kapan saja." Suiroi melirik Zuoyu dan memberinya kedipan. Zuoyu tiba-tiba tersipu, dan jantungnya berdegup kencang. "Zuoyu, kamu tidak boleh mengungkapkan fakta bahwa diriku yang sebenarnya ada di bawah gerbang 9 naga." Suiroi mengiriminya transmisi suara. "Saudari Sui, jangan khawatir. Aku tahu ini. Leng Yanxuan itu berasal dari langit, dan identitasnya cukup istimewa." Zuoyu membuat cerita panjang pendek, menceritakan tentang rencana kebangkitan ayah Leng Yanxuan. Sambil mendengarkan narasi Zuoyu, Suiroi menginstruksikan ketiga gadis itu untuk berlatih seni spiritual Bingxin. "Tentu saja, serahkan masalah ini padaku. Aku tidak akan menghidupkan kembali iblis es. Adapun ayahnya menjadi gila, kurasa avatarku di surga bisa menyelesaikannya. Dunia kultivasi sudah kacau, jadi kita tidak bisa campur. Masuklah dengan iblis es yang ganas." Suiroi merespons dengan kekuatan mental. Dengan bantuan Suiroi, Zuoyu sangat lega. Saat ini, dia mengirimkan transmisi suara ke Suiroi. "Saudari Sui, Suisin Anda sudah bersama saya sekarang, dan sekarang dia telah memasuki tahap guntur. Apakah kamu menggandakan kultivasi dengannya?" Suiroi bertanya balik, sinar aneh muncul di matanya, jantung Zuoyu berdebar kencang. Dia khawatir dia akan disalahkan oleh Suiroi ini, dalam benaknya, Suiroi ini tidak dapat diganggu-gugat, meskipun dia telah melihat tubuh indahnya. Zuoyu sedikit tersipu, "Yah, teknik kultivasi ganda itu sangat bagus, hehe. Hehe, dasar bocah nakal, perlakukan wanita di sebelahmu dengan baik di masa depan." Suiroi tertawa kecil. Bab 329 Konspirasi Nanshan. Suiroi datang ke platform kenaikan tidak hanya untuk melihat kenalan lama klan surgawi, tetapi juga untuk menemukan panggang. Hanya saja Zuoyu tidak tahu. Astrolabe terbang menjauh dari platform kenaikan, melewati awan tebal, dan terbang di atas laut melihat laut biru yang luas. Bai Shanshan dan Leng Yanxuan bersorak. "Zuoyu, aku punya tujuan lain untuk datang kali ini, yaitu untuk menemukan panggang." Suiroi berkata kepada Zuoyu dengan kekuatan mental. Sebelum itu, Zuoyu telah berbicara dengannya tentang panggang, karena masalahnya adalah Leng Yanxuan apa yang dikatakan panggang kepada mereka. "Hah? Lalu mengapa kamu tidak pergi nanti?" tanya Zuoyu. "Aku tidak ingin pergi, selama dia baik-baik saja. Sejujurnya, dia, seperti aku, terjebak, dan dia disegel di pulau, mengandalkan klon itu sebelum disegel. Aktif." Sui kata Rowi. "Dia sepertinya jauh lebih baik darimu." Zuoyu menghela nafas, jati diri Suiroi hanya memiliki sedikit ruang. "Tentu saja, karena aku lebih kuat darinya. Tapi kita semua sama, dan tidak ada harapan untuk melarikan diri," kata Suiroi tanpa daya. Zuoyu hanya bisa menghela nafas pelan, bahkan orang dengan kekuatan Suiroi dan panggang bisa menggunakan segel, yang menunjukkan betapa kuatnya segel itu. Zuoyu sama sekali tidak memiliki kekuatan seperti itu sekarang. "Yanxuan, aku mendengar anak itu berbicara tentangmu, jika kamu bersedia melepaskannya, pergilah bersamaku ke Istana Yueru, di mana aku akan menjamin keselamatan sampai iblis es disingkirkan, karena di dalam tubuhmu ketika dia dibekukan, iblis es itu jiwa menjalin hubungan dengan tubuhmu, jadi begitu jiwanya bangun, dia dapat segera menemukanmu," kata Suiroi. Leng Yanxuan memandang Zuoyu, yang mengangguk padanya. Tentu saja dia tidak tahan dengan Zuoyu, dia sangat ingin bersama Zuoyu, tetapi sekarang untuk menyelamatkan hidupnya dan mencegah ayahnya berhasil, dia hanya bisa tinggal sementara di Istana Yueru. "Hei, pergilah ke sana, kamu bisa pergi ke Yao dan Sialan, dan beritahu mereka tentang kakak senior dong, mereka akan sangat tertarik." Zuoyu tersenyum, mengeluarkan beberapa pil darah Qianyuan, dan menyerahkannya kepada Suiroi. "Pil darah Qianyuan, pil semacam ini seharusnya datang dari surga,
bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Suiroi membuka salah satu botol batu giok, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Zuoyu memberinya total 10.000 pil, dan tentu saja dia memberikan sebagian kepada Leng Yanxuan untuk dia berikan kepada Xialan dan Dong Yao. Ini rahasiaku, aku tidak bisa mengatakannya untuk saat ini. Zuoyu menggaruk kepalanya dan berkata, tetapi dia berbicara tentang iblis tua berdarah itu. Karena kamu telah memenangkan hati iblis tua iblis darah, kamu dapat pergi ke surga di masa depan, dan kamu dapat meminta nasihat darinya. Dia juga telah membuat nama untuk dirinya sendiri di surga, tetapi sama seperti kamu, dia telah membuat musuh di mana-mana, dan sekarang dia bersembunyi di mana-mana. Suiroi tertawa. Teknik avatar adalah jenis kekuatan supernatural yang sangat misterius. Avatar dan dewa dapat memiliki kemampuan untuk mentransmisikan roh keluar angkasa, sehingga roh avatar dan dewa terhubung. Suiroi dapat mempelajarinya melalui avatar di surga, banyak hal surgawi. Saudari Sui, apakah Anda tahu apa yang terjadi pada orang tua saya? Nama ayah saya adalah Bai Qihua, dan nama ibu saya adalah Liang Shuyan, Bai Shanshan bertanya dengan tergesa-gesa. Suiroi tidak tahu bahwa Bai Shanshan adalah rubah saat ini, dia mengerutkan kening dan berseru, apakah kamu rubah berekor 9? Bai Shanshan mengangguk, menunggu dengan cemas jawaban Suiroi. Mereka hilang sekarang, tapi jangan khawatir, mereka akan menghilang selama beberapa waktu untuk memulihkan diri setelah banyak pertarungan dengan Yao Zun. Mereka sering bertarung dengan Yao Zun. Ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang di surga. Karena kamu adalah teman Zuoyu, lain kali mereka bertarung, aku akan bergabung dan membantumu mendapatkan kembali 8 ekor itu. Suiroi tersenyum manis dan mencubit wajah Bai Shanshan. Kalau begitu terima kasih Sister Sui. Bai Shanshan tersenyum manis. Melihat antusiasme Suiroi, Zuoyu juga diam-diam senang, jika Dong Yun dalam masalah di masa depan, dia bisa meminta bantuan. Aku juga ingin pergi ke istana Yueru, kata Bai Shanshan tiba-tiba. Selamat datang kapan saja. Suiroi tersenyum. Saudari senior Shanshan, kamu telah mencapai peringkat surgawi, dan kamu telah keluar begitu lama, aku pikir kamu harus pergi menemui tuanmu. Kata Zuoyu, penatua Beishan benar-benar baik kepada Bai Shanshan, dia adalah orang yang langka di dunia kultivasi, pria yang baik. Ya, aku ingin pergi dan melihat-lihat. Lalu pergi ke istana Yueru. Aneh, Sister Sui tidak dapat melihat bahwa aku adalah rubah, mengapa kamu mengetahuinya lebih awal? Bai Shanshan menatap Zuoyu dan berkata, karena sebelum Zuoyu mengatakan bahwa ketika dia melihatnya di Tianyuanmen, dia mengenalinya. Ini aku bisa menebaknya, Zuoyu tertawa. Bai Shanshan meludah dengan ringan, dan wajah para wanita itu menunjukkan ketidakpercayaan, tetapi mereka juga tahu bahwa Zuoyu telah menyembunyikan sesuatu selama ini, sehingga mereka bisa mengerti. Zihan, itu adalah pilihan yang tepat bagimu untuk meninggalkan klan surgawi. Saya harap saya dapat bertemu dengan Anda di alam surgawi di masa depan, tetapi Anda telah meninggalkan platform kenaikan dan tidak dapat menyerap energi abadi untuk kultivasi. Anda perlu mencari sumber daya yang dapat melepaskan energi abadi untuk berlatih. Ini sangat sulit bagimu, kata Suiroi, dia dulu bertarung melawan klan surgawi demi para wanita di klan surgawi, dan dia akan melanjutkannya di masa depan, jadi dia juga seseorang yang sangat dikagumi Tian Xihan. Saudari Sui, jangan khawatir, tas ini ada padaku. Zuoyu tertawa dan berkata, dia tidak menceritakan situasi di dalam Qian Kunpernya, karena dia khawatir Suiroi meminta untuk masuk, dan kemudian dia akan melakukannya menemukan Tong Tian Chao Drone kehadiran. Mengapa semua wanita di sekitarmu begitu luar biasa? Suiroi hanya bisa menghela nafas. Hei, ini memang, kupikir itu semua karena aku tidak biasa. Zuoyu tersenyum dan berkata. 3 bulan kemudian, astrolabe terbang menjauh dari laut dan mendarat di darat, Zuoyu dengan berani terbang ke gerbang sumber hari itu, karena Bai Shanshan akan menemui tuannya. Aku ingin tinggal dengan tuanku sebentar, lalu aku akan pergi mencarimu. Bai Shanshan terbang menjauh dari astrolabe setelah meninggalkan kata-kata ini. Dia bukan lagi anak-anak, selama dia tidak dalam keadaan seperti itu. Tempat yang mengerikan, Zuoyu tidak terlalu mengkhawatirkannya. Yanxuan, ayo pergi juga. Kata Suiroi sambil memegang tangan Leng Yanxuan.
Leng Yanxuan mengangguk, dan memandang Zuoyu dengan enggan. Zuoyu menghela nafas sedikit, melangkah maju dan mencium mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, murid-murid perempuan dari Istana Yueru itu memiliki pengaruh yang sangat baik padaku. Ketika kamu pergi ke sana, jangan berbicara buruk tentang saya. Jangan khawatir, saya pasti akan berbicara buruk tentang Anda, sehingga mereka tidak datang untuk merayu Anda. Leng Yanxuan tersenyum genit. Suiroi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menarik Leng Yanxuan pergi dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah Zuoyu melihat sosok mereka menghilang, dia berbalik untuk melihat Tian Xihan dan berkata sambil tersenyum, "Xihan, kamu sekarang tahu bahwa mengikutiku adalah pilihan yang baik." Tian Xihan tidak dapat menyangkalnya, dia mengangguk. "Semua ini dianggap akulah yang berhutang padamu, dan aku akan membayarmu 2 kali di masa depan. Biarkan aku masuk ke sana." Zuoyu tersenyum, memasukkan Tian Xihan ke dalam mutiara Qian Kun, dan kemudian terbang menuju gunung ajaib. "Senior Cauldron Spirit, kamu bisa keluar untuk bernafas." Zuoyu tertawa. "Hei, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan panggang tua itu? Aku bisa membuatnya takut." Dia dan Suiroi kurang lebih bisa merasakan keberadaanku, tetapi mereka tidak tahu siapa aku, hanya tahu bahwa aku ada di dalam tubuhmu. Cauldron tersenyum, dan dia sangat senang ketika orang lain memuji kekuatannya. "Tentu saja aku tahu kamu sangat kuat. Jika kamu berada di masa jayamu, maka Yao Zun seharusnya tidak menjadi lawanmu," kata Zuoyu menyanjung. "Jika aku berada di masa jayaku, aku akan membakar lusinan orang seperti Yao Zun sampai mati dengan santai. Aku tidak menyombongkan kekuatanku, tapi aku tidak ingat betapa kuatnya aku. Aku akan memberitahumu ketika aku memikirkannya. Saya melihat bahwa Anda tampaknya sangat menyukai Suiroi. Apakah Anda ingin saya memperbaiki pil afrodisiak naga dan Phoenix yang paling kuat untuk Anda?" Ding Ling tertawa jahat. "Bah, bukankah kamu mendorongku ke lubang api? Tapi sekali lagi, ini adalah avatarnya, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu harus bersama dewa ini." Zuoyu mengusap dagunya dengan senyum jahat. Wajahnya. "Ya, dan hanya ketika dewa diambil kembali oleh semua avatar kita bisa benar-benar mendapatkannya. Karena kamu memiliki tujuan ini, kamu masih memiliki sikap Master Tongtian Cauldron saat itu," puji Cauldron Ling. "Tuan Kuali Tongtian?" Zuoyu segera bertanya dengan heran. "Oh, saya tidak ingat, jangan tanya saya," kata Cauldron Ling. Zuoyu meringkuk bibirnya, roh kuali itu memalsukan amnesia, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya. Dia menemukan Bai Shanshan dan Leng Yanxuan, dan berencana mencari kesempatan untuk bersikap lembut dengan gadis iblis Leng Yanxuan, tetapi dia tidak menyangka Leng Yanxuan juga menghadapi bencana. Sekarang dia hanya bisa kembali ke Gunung Ajaib, dan merasa nyaman tunggu bencana guntur. Kembali ke Gunung Ajaib, Zuoyu segera dikelilingi oleh sekelompok orang, bertanya tentang Fei Shengtai. Karena setelah Zuoyu naik ke Fei Shengtai, Nanshan yang lebih tua menyebar kemana-mana bahwa Zuoyu sudah mati, tapi sekarang Zuoyu kembali, dan dia kembali dari platform Ascension. 3 anggota keluarga Hei, Liu Tianyi, Ku Fei Yue, Dong Yan, Di Guyun, Momukyo, dan beberapa orang tua dari Ascension Real berkumpul di sekitar hotel yang relatif luas sambil minum anggur, mendengarkan Zuoyu berbicara tentang adegan di layar. Platform kenaikan pada saat yang sama, dia juga menunjukkan kepada mereka beberapa monster, yang membuat orang lebih meyakinkan. "Aku baru saja mengatakan bahwa anak ini memiliki banyak trik. Dia bisa kembali dari platform kenaikan. Sekarang semua orang tahu bahayanya. Monster level gold dan jauh lebih kuat dari monster itu, dan mereka semua berkelompok. Dan jiwa iblis itu memenangkan tawaran bahkan untuk orang-orang dari surga. Jadi bisa dibayangkan betapa berbahayanya di atas sana. Tentu saja, jika Anda memiliki sarana seperti Zuo, Anda juga bisa naik ke sana dan mendapatkan beberapa binatang ajaib untuk semua orang. Coba." Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Karena banyak orang di Gunung Ajaib yang ingin melihatnya. Itu benar, memang ada masalah kenaikan ke surga, tetapi hanya mereka yang telah mencapai puncak alam kenaikan berdasarkan kekuatan mereka. Hanya orang-orang seperti ini yang memiliki kekuatan untuk melewati bagian itu, jadi setiap orang harus berkultivasi. Dengan ketenangan pikiran. Selama kamu memiliki kekuatan seperti itu, mengapa kamu tidak mengkhawatirkannya? Naik ke langit? Zuoyu berkata dengan keras.
Itu benar, Nanshan Silan itu benar-benar penjahat. Aku tidak tahu berapa banyak saudara kita yang telah terbunuh, tapi bajingan itu benar-benar, mereka mendengarkan bajingan ini. Seorang kultivator iblis mengutuk. Setelah meminum segelas anggur ini, semua orang akan menggunakan kecepatan tercepat untuk mengumumkan masalah ini di platform Feisheng, beritahu semua orang situasi di atas, dan jangan tertipu oleh trik Nanshan, kata Zuoyu. Nanshan melakukan ini untuk melemahkan kekuatan semua pihak. Bab 330 Mutiara Hitam. Zuoyu kembali dari platform kenaikan, pengalamannya di atasnya dengan cepat menyebar ke seluruh dunia monastik, dan beberapa orang yang berencana untuk menyerah pada ide itu, sekarang mereka tahu tentang platform kenaikan setelah bahaya dan kondisi pergi ke surga. Mereka penuh kebencian terhadap Nanshan, karena jelas bahwa Nanshan adalah untuk mereka mati. Setelah kembali ke Gunung Iblis, Zuoyu tidak melepaskan Tian Zihan, karena dia milik klan surgawi, dan dia juga putri dari patriark klan surgawi. Seperti Momukyo, dia berdarah murni. Seorang wanita menjadi bermusuhan. Awalnya Zuoyu kembali dan ingin bercumbu dengan Momukyo, tetapi Momukyo membiarkannya melewati bencana guntur terlebih dahulu, yang membuat hati Zuoyu gatal. Liu Shuixin masih di dalam gua, menunggu bencana guntur, Zuoyu dan jangan ganggu dia juga. Zuoyu sendirian di dalam gua, berlatih seni bela diri itu, terutama jurus anti-kejut, kini ia telah menguasai energi anti-kejut yang bisa dibentuk di dalam dan di luar. Pada hari ketiga setelah dia kembali ke Gunung Ajaib, Liu Shuixin terbang keluar gua dan terbang ke hutan di kejauhan, dan sekelompok awan hitam berkumpul di hutan. Zuoyu dan yang lainnya berdiri di pintu masuk gua dan menunggu. Zuoyu melihat bahwa kesengsaraan kilat Liu Shuixin cukup normal, tidak jatuh secara tiba-tiba, dan dia dapat merasakannya sebelumnya, jadi dia tidak terlalu khawatir. 1 jam kemudian, Liu Shuixin terbang kembali dengan senyum di wajahnya. Pakaian putihnya tidak rusak, terlihat bahwa dia melewatinya dengan sangat mudah. Sekarang dia telah memasuki peringkat surgawi. Seluruh temperamennya sangat berbeda dari sebelumnya. Melihat Liu Shuixin kembali, Zuoyu segera terbang keluar, memeluknya, dan membawanya kembali ke gua sambil tertawa, yang membuat Momukyo mendengus. Pakaian di tubuh Liu Shuixin telah dilucuti oleh Zuoyu. Zuoyu sangat mahir menggoda Liu Shuixin. Liu Shuixin sudah lama tidak disiram oleh Zuoyu, dan sekarang dia sangat bersemangat. Melihat penampilan hijau halus Liu Shuixin, Zuoyu tidak pernah tidak dapat menahan diri. Dia mengangkatnya, membiarkannya duduk di atas tubuhnya, dan memulai latihan duduk dan mencintai. Setelah berlama-lama, Liu Shuixin sudah lelah. Zuoyu membantunya membersihkan keringat di tubuhnya, menggantinya menjadi 1 set pakaian, lalu memeluknya, dan berbicara tentang kepergiannya ke platform Ascension. Tuanku, saya juga ingin kembali dan melihat saudara perempuan saya. Jika Anda bebas, bawa saya kembali. Liu Shuixin berkata dengan lembut. Zuoyu dengan lembut menggaruk daging bulat yang lembut melalui pakaian, dan berkata sambil tersenyum, aku pasti, saudari Goblin Xuan juga ada di sana, dan aku pasti akan membawamu ke sana ketika aku melewati bencana guntur. Tuan, biarkan aku pergi ke gudang penyimpanan itu. Aku ingin melihat gadis dari klan surgawimu, kata Liu Shuixin. Zuoyu memasukkan Liu Shuixin ke dalam, membiarkan kedua gadis itu berkenalan, dan bertukar pengalaman kultivasi mereka. Zuoyu juga menyerahkan seni spiritual Bingxin kepada Liu Shuixin, mengizinkannya untuk berlatih. Teknik spiritual Bingxin adalah cara yang sangat ampuh untuk mengembangkan kekuatan spiritual. Zuoyu menemukan lelaki tua Hei dan memberikan teknik spiritual ini kepadanya, dan memintanya untuk menyebarkannya kepada para pembudidaya biasa dari cara ajaib. Jangan biarkan ini teknik spiritual yang kuat mengalir ke tangan musuhnya. Kamu nak, kenapa kamu tidak menghabiskan waktu dengan Shuixin? Kenapa kamu memintaku untuk datang? Momukyo dipanggil oleh Zuoyu ke guanya. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel. Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 276 Menara. Pria muda pendek dan gemuk itu berteriak dengan menusuk hati, berteriak dengan mengerikan, dan tubuh gemuknya bergetar hebat. Saya melihat darah di selangkangannya, dan barangnya telah menghilang. Selangkangan Luming mengencang tanpa sadar, dia bisa melihat dengan jelas sekarang bahwa Xian Yanqing menjentikkan jari, dan kelopak teratai hitam terbang keluar,